Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Buat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kajian yang kedua, yaitu pembahasan tentang mengatasi gangguan gaib di gunung. Tadi juga sudah ada pertanyaan dari salah satu peserta yang menanyakan perihal dia mengalami pernah gangguan gaib ya ketika waktu acara. Calon nanti juga akan dijawab oleh Ustaz Abdul Aswad. Sebelumnya dia akan menyampaikan materi perihal mengatasi gangguan di gaib. Baik, Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Waktu kita tidak banyak untuk sesi ini karena kita masih ada beberapa agenda di malam hari ini. Agenda makrab, malam keakraban, agenda bakar-bakar, nyate, dan yang lainnya ngopi. Ada yang ditebus kerincing juga. Kita buka majelis ini dengan pernyataan dari salah seorang ulama ahli sunnah, pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mengatakan, inna adal jinni lil insi, sesungguhnya gangguan jin terhadap manusia thabitun, itu menjadi hal yang sudah sangat sabit, jelas, sah ya, la yunkar, dan tidak bisa diingkari. Gangguan jin terhadap manusia itu jelas, gamblang, dan tidak bisa diingkari. Haitsu tsabata dzalika bid-dalil sam'i, dan keberadaan gangguan jin kepada manusia itu ditetapkan oleh dalil as-sam'i, yaitu dalil syariat, wa dalil hissi, dan juga dalil apa? Panca indera, bisa dirasakan. Wal aql, dan juga akal. Wal aqlu la yuhiluhu bal yujizuhu, dan akal itu tidak memustahilkan adanya gangguan jin pada manusia, bahkan mengakui akal itu. Wa yuqirruhu, dan menetapkannya. Walaulal mu'aqqabat minal malaikah, seandainya bukan karena penjagaan malaikat, allati anatallahu biha hifdzal insan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat untuk menjaga manusia. Seandainya bukan karena penjagaan malaikat kepada manusia, lamma naja minal jinni wasyayatini ahadun, maka tidak akan ada seorang pun manusia yang bisa selamat dari gangguannya jin dan setan. Wadzalika li'adami ru'yatil insani lahum, kenapa? Karena manusia tidak bisa melihat eksistensi jin. Mana dalilnya? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahu. Mereka bisa melihat kalian dari lokasi, dari tempat yang tidak bisa kalian lihat. Mungkin malam ini ada beberapa jin yang mencok di pohon, mungkin loh ya. Mungkin duduk di belakang antum situ, mungkin loh ya. Ya, yang kono kuwi desel-desel, mungkin yang jero sarung. Barangkali iki watu kerikil. Kayak iso turu. Wali qudratihim ala tahawuli bisur'atin. Kenapa? Karena manusia nggak bisa melihat mereka. Wali qudratihim, dan mereka memiliki kemampuan ala tahawul, untuk
malih rupa. Ya, membo-membo, mancolo putra, mancolo putri. Bisuratin, dengan sangat cepat. Bisa membo-membo. Tadi masnya tadi bilang melihat apa namanya? Singa yang matanya merah. Wih, singa apa ya? Singa bareng. Singa ki motone ora abang. Singa bareng. Singa mendem. SM. Oh, itu mungkin singa di meja ya. Lion on the table. Walakinna ajsadahum, dan walikauni ajsadihim afwan, walikauni ajsadihim minal latafah, dan dikarenakan jasadnya jin itu lembut, makanya mereka disebut apa? Bangsa lelembut gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa bertutur kata lembut, karena memang saya bukan dari bangsa lelembut. Bihaitsu la nash'uru biha, yang mana kita tidak bisa mendeteksinya, wala nuhis, dan tidak bisa menyadari keberadaannya. Wa min huna, maka dari ini semua, kana mimma la syakka fih, di antara hal yang tidak diragukan, anna ba'dul jin, bahwa sebagian jin itu yu'dhi ba'dun nas, mengganggu sebagian manusia. Imma likaunil insani qad ta'arada lahum bil adza, bisa jadi karena memang manusianya itu sendiri membuat dirinya menjadi berpotensi dan berpeluang untuk diganggu. Loh, kok begitu? Iya. Ada seorang yang hobi itu hobi tidur itu, hobinya nggak pakai baju sama sekali. Ada itu. Naudzubillah min dzalik. Itu dia membuat dirinya menjadi berpotensi untuk diganggu oleh jin. Gitu. Atau dia mengkonsumsi benda-benda yang disukai oleh jin. Misalnya merokok. Dan ada kesaksian dari jin yang diruqyah itu dia sangat suka dengan asap rokok. Yang membuat berpotensi. Fa'adzahum bisubbima. Manusia itu terkadang mengganggu jin itu dengan menuangkan air har yang panas. Jadi yang suka ngopi nih, merebus air panas, hati-hati kalau menuangkan air panas alaihim kepada jin. Au baulihi alaihim, atau manusia itu mengencingi jin yang sedang ngobrol, sedang tidur, jinnya lagi tidur, santai, bengi-bengi. Anak bojo sudah turu, aku ya tak turu. Malah antum nguyuh di lubang tanah, padahal itu tempat tinggalnya jin. Sehingga mereka terkena badai tsunami pipis antum itu. Dia lagi tidur gini dikencingi. Antum bisa bayangin nggak, antum itu di tenda dikencingi teman antum di bagian wajahnya. Marah apa nggak kira-kira? Marah. Jadi di antara tempat-tempat tinggal jin itu lubang-lubang tanah. Jadi kalau pipis, buang air besar, jangan di lubang-lubang tanah. Wah, saya mendaki gunung, toilet nggak ada. Loh, kok ada lubang tanah? Alhamdulillah, alam menyediakan semua untuk kita. Lalu dia buang air besar di situ, padahal itu ada keluarga jin yang sedang tidur siang di situ. Ya, telenok itu maksud. Mereka tertimpa apa namanya, fesesnya antum itu. Kayak feses itu kadang ya macam-macam, ada beberapa varian lah ya. Itu itu jinnya merasa terganggu sekali. Apa ki? Dia bilang gitu. Lalu marah, mengganggu, balas dendam. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Au baulihi alaihim, au binuzulihi ba'da manazilihim. Mengencingi mereka, mengguyur air panas, atau dia itu membangun tenda atau menempati tempat yang menjadi rumah-rumah jin. Wa huwa la yas'ur, sementara si manusianya enggak ngerasa kalau dia udah mengganggu jin. Fayantaqimuna minhu fayu'dzunahu, maka bangsa jin ini balas dendam dan mengganggu manusia. Ini pernyataan beliau wajib diketahui oleh para pendaki. Ya, jangan sampai mengganggu jin kalau tidak mau diganggu. Jadi jin itu mengganggu kadang-kadang karena dia diganggu, maka dia balas mengganggu. Dan kata ulama, lubang tanah itu jangan pipis di situ, karena ada dua, bisa jadi ada dua makhluk kuat, ada makhluk lemah.
Makhluk lemah, misalnya semut, antum pipis di situ, ya mereka tsunami lah. Antum pipis di situ. Makhluk kuat, misalnya ada king cobra di situ, antum pipis di situ. Ya maka terjadi perang tanding antara dua ekor ular ini. Mana yang menang? King cobra apa ular kadut? Jadi kalau antum pipis di lubang tanah ada makhluk lemah antum pipisi mereka termadoroti, atau ada makhluk kuat antum pipis antum yang termadoroti. Ya langsung digigit king cobra. Sesama ular saling menyerang, efeknya antum ngantuk. Bangun-bangun ditanya man robuka. Sopo pengiramu? Nah gitu iki. Maka jangan buang air besar, buang air kecil di lubang tanah. Bisa jadi ada hewan, bisa jadi ada jin di situ. Itu bentuk antisipasi yang sangat penting, adab seorang pegiat alam. Ya. Dan kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali, al-jinnu yufaddiluna al-amakin al-khaliyah. Jin itu suka sekali dengan tempat-tempat yang sepi minal ins dari manusia. Tempat-tempat yang tidak dijamah manusia, kasahrawat seperti padang pasir, wa minhum man yaskunul mazabil wal kumamat, ada yang bertempat tinggal di tempat-tempat sampah dan lokasi kotor. Wa minhum man yaskunu ma'al ins, di antara mereka ada yang bertempat tinggal bersama manusia. Hutan, gunung itu tempat mereka. Tapi jangan kalau naik gunung seperti masnya tadi nyun sewu gembah itu. Enggak boleh, permisi kepada bangsa jin. Kenapa? Karena status kita dan dia itu sama-sama menumpang di bumi Allah. Dia itu tidak menjadi penguasa gunung, nggak ada jin penguasa itu nggak ada. Allah hanya mengutus malaikat penjaga gunung. Adapun jin nggak punya kuasa apa-apa di gunung. Tidak memiliki hak prerogatif untuk menetapkan erupsi dan menundanya. Jin itu nggak ada kuasa. Nah itu informasi yang layak kita ketahui. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun mengatasi gangguan gaib di gunung itu ada dua. Yang pertama pencegahan. Yang kedua apa? Penanggulangan. Sama ya. Menanggulangi dan mengobati gitu aja lah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Antum lebih baik diganggu dulu baru beraksi, atau dari awal sudah antisipasi supaya tidak diganggu. Pilih mana? Pilih antisipasi. Pilih rajin gosok gigi, giginya aman, atau cekot-cekot dulu baru nyari obat. Pilih gosok gigi. Ya. Nah, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, pencegahan pertama adalah memperbaiki kualitas akidah dan tauhid, serta menjauhi berbagai macam kesyirikan. Teman-teman sekalian, pada beberapa pengajian, sering saya itu senantiasa meletakkan tauhid ini menjadi poin pertama dan utama dari berbagai macam solusi, dari berbagai macam masalah. Menjadikan tauhid sebagai sebuah solusi pertama dan utama dari berbagai macam masalah. Misalnya pengajian tentang keharmonisan rumah tangga. Apa solusinya supaya rumah tangga harmonis? Tauhid. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rusaknya hubungan kita dengan keluarga itu karena rusaknya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Saya menulis buku Tolak Melarat Sido Sugih. Supaya kita menjadi orang kaya, apa kunci penting? Tauhid. Mentauhidkan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan, maka akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mencegah dari gangguan kayak tauhid. Itu yang pertama dan utama. Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam kitab Qam'ul Mu'anid halaman 48. Fa'idha kunta qawiyal aqidah. Apabila engkau menjadi seorang pribadi yang kuat akidahnya, al-jinniyu wasyaitanu sayakhafa minka, maka jin dan setan akan takut darimu.
Wa idza kunta muza'zi'al aqidah, tapi kalau kamu itu menjadi orang yang lemah akidahnya, tauhidnya itu ringkih, rubbama takhafu min dzillika. Bisa jadi engkau takut dengan bayanganmu sendiri. Dan kebanyakan orang yang diganggu di gunung itu rata-rata karena halusinasi dirinya sendiri. Bukan karena dia diganggu oleh jin. Meskipun gangguan jin itu ada dan tidak diingkari. Cuma rata-rata orang yang menyampaikan pengalaman mistis itu dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan. Bisa jadi itu sebetulnya bukan hantu, tetapi hanya fenomena alam yang biasa. Tapi karena pikirannya sudah kelendek, dia menganggap itu sebagai hantu. Kalau sudah rasa takut itu, benda-benda di sekeliling kita itu bisa berubah jadi hantu. Beneran. Dan saya sudah bolak-balik bercerita, mengisahkan pengalaman pribadi. Saya melihat pocongan waktu pulang pengajian dari Gunung Merapi, jam 11 malam lebih, hujan rintik-rintik di tengah Bula, pinggir jurang. Bula itu nggak ada pemukiman warga. Berdiri dia di pinggir jalan sebelah kiri. Dari kejauhan, la ilaha illallah, pocong ya Allah. Saya langsung melipir ke kanan, sambil merapal ayat kursi tanpa henti. Jantung itu rasanya sudah deg-degan. Dan saya ini ustadz loh ya. Saya ini dai. Tapi terkadang jiwa kelendek saya meronta-ronta. Melipir ke kanan sambil merapal Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Begitu dekat, ternyata dia tiang dipasang di pinggir, dikerudui gelangsing putih. Karena di bawah cor-coran semen masih basah. Aku langsung batin, Presiden. Itu mata kita itu bisa tertipu kalau pikirannya sudah kelendek. Dan rata-rata orang seperti itu. Suara yang antum kenal sebagai kuntilanak itu suara musang yang birahi. Coba ketik di YouTube. Yang pegang YouTube. Diketik musang birahi. Beneran ya, ketik ya. Ayo yang pegang HP diketik musang birahi. Nanti ada suara musang ketawa. Gitu. Itu sebetulnya bukan kuntilanak. Itulah yang dikenal orang sebagai kuntil anak. Di Inggris dikenal kuntil children. Ketemu nggak Mas? Coba diputar. Nah itu. Coba diputar suaranya. Kencengnya volume. Ini. Itu suara musang itu. Coba lagi. Iya. Jangan yang sing kesurupan lo ya. Asli nak neng kesurupan tak tinggal malah. Dan sadar dewi gitu. Akhirnya kesel numpak motor ngokeladan ya malah kesurupan. Jadi yang dikenal sebagai kuntilanak itu suaranya luwak, white coffee, yang sedang birahi. Mbak, aku jurapi mbak. Tapi karena bangsa kita itu sudah sebagiannya ya berpikiran kelendek, apalagi di tengah hutan belantara, gunung sepi, tahu-tahu, waduh Mbak Kunti, nyuwun pangapunten Mbak Kunti. Kunti sopo tali broto toh? Nggak ada. Ya. Terus ada apa lagi di tenda itu? Ada yang mengetuk-ketuk. Itu kalau tenda double layer kena angin biasa Pak Gatut. Karena tendanya double layer. Terus ada suara gamelan. Suara gamelan uang nanggap campur sari yang kisar itu. Kalau malam itu suaranya bisa sampai puncak. Beneran ini. Saya lewat hutan ada gamelan ini jini lagi tuh mantenan nanggap wayang. Dalangnya sapa dul? Jin kok wayangan ini. Daerah dapuramu kok enak. Itu kalau orang sudah berpikiran kelendek, semuanya bisa jadi hantu beneran. Masalah di Turki aku malah banyak ceritanya ya apa ya. Ada orang
mengaku seperti ada orang mengikuti. Sebetulnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Gitu. Aku ceritanya dia, aku kok lupa ya. Saya pernah membaca cerita itu horor ini. Tadi ceritanya saya agak lupa. Saya tak iling-iling sih cahaya. Butuh waktu setengah jam kayaknya untuk mengingat-ingat ini. Ya. Ada seorang pendaki di Gunung Lawu. Dia nulis cerita ini. Saya itu mendaki Gunung Lawu. Nah, saya ketinggalan rombongan. Rombongan. Terus saya nunggu toleh-toleh itu jam 1 malam. Nah, ketika sampai di pertigaan di sebuah jalur sepi di Gunung Lawu itu, saya melihat ada 3 orang pendaki. Tapi mereka nggak ada yang ngomong, 3 orang pendaki ini. Saya memanggil mereka, Mas, saya bareng Mas. 3 orang nggak ada yang ngomong. Mereka mendaki dengan cepat sambil menundukkan pandangan, nggak ada yang ngomong sama sekali. Saya mengikuti dia dari belakang. Nah, ketika sudah beberapa puluh meter berjalan, yang paling belakang itu noleh ke belakang gini tok. Tapi terus jalan lagi ya, saya ngikuti mereka. Begitu menjelang subuh, mereka sampai di pos 5, mereka istirahat. Saya ikut duduk, tak panggil-panggil dari awal, mereka nggak ada yang mau nyauri, nggak ada yang mau menyahut. Mereka duduk bikin kopi, ya saya duduk di samping situ. Mereka ngomong gini, semalam itu kamu tahu apa enggak? Kenapa? Pas sampai di pertigaan persimpangan itu, kayak ada yang manggil-manggil saya. Yang 3 orang itu ngomong. Nah, saya cuma dengerin gini aja. 3 orang itu, apa iya toh? Oh, pantesan semalam saya agak merinding. Iya loh, pas saya toleh itu nggak ada orang. Nah, terus kira-kira apa itu? Konon katanya di persimpangan dulu ada seorang pendaki yang hilang sampai sekarang nggak ketemu. Terus lu demitnya segendi. Demitnya segendi. Sing wong telu apa wong siji kuwi? Ora judeg kowe. Aku maca iki ceritane piye ta ki? Undet-undetan ra karo. Lah setane iki sing ngendi jare aku. Sing wong telu kuwi mau. La ilaha illallah. Itu cerita klenik. Jangan terlalu sering dibaca itu. Lu mengakibatkan hati kita menjadi apa? Penakut. Ya, dan antum perlu tahu, konten klenik paling laris di YouTube itu justru dibikin oleh para pendaki gunung. Beneran. Konten-konten klenik di YouTube yang laris itu justru dibikin oleh para pendaki gunung. Maka yang perlu kita kuatkan adalah ketauhidan dan akidah kita, dan senantiasa berpikir ilmiah kalau kita mendapatkan sesuatu yang sekiranya di luar nurul itu. Di luar apa? Nalar, nurul. Itu harus senantiasa berpikir ilmiah. Ada ketawa kuntilanak, alah yang luak los. Kemudian ada suara seperti apa namanya? Binatang buas. Oh, itu paling macan apa? Anjing hutan itu apa namanya? Saya pernah ketemu itu di Gunung Ciremai. Menjelang maghrib, anak di gelikir ya. Gelikir itu apa? Punggungan ya. Punggungan. Bawah sini kan jurang. Sana ada bunga. Dia itu ngikutin terus. Seperti suara serigala gitu. Pertama saya takut, sama berdua tok saya keluarin pisau pegang, nggak tahu buat apa, pokoknya buat jaga-jaga aja pisaunya itu. Sampai atas itu di Gua Walet. Gua Walet itu menjelang puncak Gunung Ciremai. Itu bekas letusan Gunung Ciremai, duar gitu membentuk jadi gua. Anak nginep di situ itu. Jadi memang ada sebagian hewan malam yang munculnya memang malam dia, kayak ngikutin gitu. Ya berpikirnya ilmiah saja, jangan mikir klenik. Terus karena sering nonton film horor itu, pikiran antum itu terkadang jadi membayangkan. Wah, iya kan? Bener kan? Ya. Kalau lagi di hutan, cocok kayak nih wit nih pocongan gandul nih gunung, tidur di tenda itu jangan-jangan ada pendaki lain menemani saya tidur pakai sleeping bag warna putih. Sleeping bag warna putih apa gue?
Itu lontong putih di sampingnya. Itu karena pikiran-pikiran klinik. Kenapa? Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi film, cerita, baca buku, mendengar kisah tentang cerita-cerita khurafat. Akhirnya ke bawah di pikiran itu. Makanya masnya tadi untuk melatih keberanian malah diwedeni. Nyun sewu, itu malah membuat jadi takut itu. Bukan melatih mental, caranya bukan seperti itu. Melatih mental itu diajari tauhid, diajari setiap kita itu kalau masuk ke hutan, masuk ke gunung harus senantiasa berpikir apa? Ilmiah, Pak. Berpikir ilmiah. Oh itu tikus, oh itu apa, oh itu angin. Bahkan sebagian pohon itu ada daun itu kalau kena ketiup itu timbul suara horor itu. Itu bukan karena ada cemara tertentu yang kayak jarum itu loh. Itu kalau kena angin suaranya serem banget itu. Gitu. Itu saya dapatkan di Sabana di Gunung Lawu sebelum pasar Dieng. Di atasnya Gupak Menjangan. Tahu? Gupak Menjangan ya, bukan Gupak Telek. Itu camping ground yang luas banget via Candi Cetro. Malam itu ada angin tuh kena daun cemara yang bentuknya nggak ada daunnya, cuma kayak jarum-jarum itu, tahu nggak? Itu ya pinus ya. Itu kalau kena angin tuh menimbulkan suara serem horor itu. Ya, apalagi kalau sendiri, wah bisa ngoplok itu. Tapi kalau orang bilang, los itu berangin, nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau takut ya langsung baca dzikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berulang-ulang sudah beres. Dan sikap kita kalau ndelalah bener-bener ketemu sebagaimana sikapnya Mas tadi. Ada penampakan hajar. Pakai kayu, pakai batu. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, fa ba'atha Khalid bin al-Walid ila al-Uzza li khamsi layalin baqina min syahri Ramadan liyahdimaha. Nabi mengutus Khalid bin Walid kepada Uzza ya di bulan Ramadan untuk menghancurkannya. Fa kharaja ilaiha fi salasina farisan min ashabihi. Khalid bin Walid memimpin 30 pasukan penunggang kuda. Hatta intahau ilaiha fahadamaha, sampai mendatangi berhala apa? Uzza, lalu dihancurkan berhala Uzza. Nabi bertanya kepada Khalid, sudah selesai tugasmu? Sudah Nabi. Hal ra'aita syai'an? Apakah kamu melihat sesuatu? Qala la. Tidak Nabi, saya enggak melihat sesuatu. Qala fa innaka lam tahdimha. Kalau begitu kamu belum menghancurkannya. Farji ilaiha fahdimha. Kembali kamu kepada Al-Uzza, hancurkan dia. Faraja'a Khalid, lalu Khalid bin Walid kembali kepada Uzza. Wa huwa mutaghayyidun fajarrada sayfahu. Khalid itu kembali kepada Uzza dalam keadaan marah sambil mau menghunuskan apa? Pedang. Fa kharajat ilaihim ra'atun ajuzun uryanatun sauda nasyiratur ra's. Maka keluarlah kepada Khalid bin Walid wanita tua, telanjang, hitam legam, rambutnya acak-acakan. Mungkin masyarakat kita menyebutnya wewe, gombel. Kalau di Inggris WW gombel. Faja'ala sadinu yasihu biha. Maka orang-orang itu berteriak kepada Uzza, larilah gitu. Ini ada Khalid bin Walid bawa pedang, kamu lari yo gitu loh. Fadarabaha Khalid mengejarnya lalu ditebas pakai pedang. Fajazalaha bisnatain, sikar terbelah jadi dua. Wa raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Khalid kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya. Faqala, Nabi mengatakan, "Na'am." Nabi mengatakan, "Iya, tilkal Uzza." Itulah si Uzza. Waqad aisat an tu'bada fi biladikum abada. Dan dia sudah putus asa ya dari disembah oleh kalian di negeri kalian. Maksudnya Uzza ini sudah nggak ada harapan, nggak ada lagi orang yang mau menyembah saya. Itu sikap para sahabat saat ketemu dengan jin. Sikapnya gagah berani. Ya, gagah prakusa birawa tur sentosa. Bukan ketemu malah
ngompol, hinga-hingi, gemeter, ngoplok, permisi mbah. Bukan begitu. Ambil peso, ambil batu, ambil kayu, serbu gitu. Ditutup, ternyata panitia. Garutak dia. Antum tidak berdosa. Salahnya orang yang ngeprank, suka nakutin. Kalau dosa antum nggak berdosa. Ya cuma diamankan polisi aja. Karena ada kejadian seorang wanita pengen ganggu temennya, ya, temennya itu mau masuk lift, dia dandan seperti suster ngesot di dalam lift. Begitu temannya buka, pintu terbuka, dia akan ngesot-ngesot, mukanya serem di make up hantu. Oke, nanti jam sekian temennya masuk, ya saya udah siap di sini, siap ngesot. Jam sekian itu temennya nggak jadi masuk, yang masuk malah satpam rumah sakit. Pakai sepatu PDL yang ada ujungnya, ada besinya itu. Begitu buka, lihat suster ngesot, kaget, ditendang gitu. Suster ngesot, tulang rusuknya patah. Lalu dievakuasi ke unit gawat darurat. Suster ngesot. Jadi sikap para sahabat begitu. Mujahid saat sholat malam diganggu anak-anak kecil berlari-larian. Malam berikutnya beliau siapkan belati. Sholat itu. Allahu Akbar. Gluduk lari. Dikejar, ditusuk, lari, nembus tembok, lalu timbul suara gludak. Besok malam udah nggak muncul lagi. Itu sikap para ulama kita. Ya. Jadi kalau ada penampakan mau di hutan, mau di gunung, mau di rumah langsung hajar. Antum mau tidur ngelihat wewe keplak, tapuk, wah. Ternyata istri antum pakai masker. Langsung ya, pulangkan aku ke orang tuaku. Ya bukan salahnya tuh nganggo masker Arab turu rati. Basik. Itu sikapnya Khalid bin Walid. Jadi kalau tauhid kita kuat, saya juga kadang begitu. Saya merasakan kalau zikirnya lemah ya, kalau zikirnya lemah itu kadang timbul rasa takut. Tapi kalau timbul rasa takut, saya niat membangun niat di dalam hati, janji itu ajar tenaga. Berani mau nampakkan diri akan saya hajar. Itu sudah niat kuat, tenang, hati itu tutup tenang. Apakah jin bisa ditutup? Jawabnya bisa. Itu Khalid bisa ditebas sampai terbelah. Ada sahabat Nabi waktu peristiwa perang Khandaq membunuh ular, Nabi mengatakan ternyata itu jin. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau jin menampakkan diri di alam manusia akan berlaku hukum manusia. Bisa ditutup, bisa di. Makanya penampakan itu nggak mungkin lama. Takut dia di balang watu. Ya penampakan kok gini lama didelok ini nggak ada. Itu cetok ngeprank tau ya. Kalian ngeprank tau ngaku pora. Potroke katok mulu. Itu. Kalau penampakan rata-rata lap hilang. Karena dia takut sebetulnya sama kita. Tapi kalau antum melihat takut kono ya podo takutnya. Antum melayu kono ya melayu. Yang kedua, mengkonsumsi 7 butir kurma. Nabi mengatakan man tasabbaha bisabba'i tamratin ajwatan. Barang siapa berpagi hari mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka tidak akan ada yang bisa memadharati dia di hari itu racun maupun sihir. Sihir itu ya perilakunya si jin jahat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama beda berapa harga kurma ajwa? Hah? Mahal apa murah? Mahal. Dulu sekali saya beli 1 kaleng itu isinya 7 butir. Harganya 50.000 dulu. Sekarang mungkin lebih murah mana? Atau malah lebih mahal. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang jenis kurma yang memiliki keistimewaan bisa menjaga kita dari gangguan jin itu, apakah harus kurma ajwa atau kurma yang para ulama beda pendapat. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di termasuk yang menguatkan pendapat itu semua jenis kurma bisa menjadi sarana bagi kita untuk melindungi diri kita dari sihir dan gangguan jin. Dan pendapat beliau dikuatkan oleh murid beliau yaitu Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana termaktub di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti jilid kelima halaman 120
3. Kana Syekhuna Ibnu Sa'di rahimahullah, adalah guru kami Syekh Abdurrahman As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, yara, berpendapat, anna dzalika ala sabilit tamtsil, bahwa penyebutan kurma ajwa dalam hadis tadi hanya sebagai contoh saja. Wa anal maqsudat tamar mutlaqan, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah kurma secara umum. Alhamdulillah, murah. Gitu. Maka kalau ada teman-teman mendaki gunung supaya energi kita berlebih, kita pakai madu rasa. Oh, kalau saya madu rasa, saya pakai madu mongso. Yang lain pakai, saya tak gula Jawa aja. Gantilah dengan kurma. Ya lebih mudah dicerna, lebih mudah memberi energi, dan ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh gula Jawa, yaitu apa? Bisa menjadi sarana bagi kita menjaga dari gangguan jin dan sihir. Sudah habis waktunya ya? Iya. Saya bacakan secara ringkas saja poin yang ketiga, menunjuk seorang amir. Yang keempat, berdoa sebelum memulai safar. Menurut cepatnya. Berdoa saat menaiki kendaraan. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib berjamaah bagi yang tidak sedang melakukan safar. Kemudian berzikir, terutama saat singgah di tempat-tempat yang sekiranya angker dan wingit gitu. Nah, kalau memasuki rumah yang enggak ada penghuninya, baca doa assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Dan saat mendengar lolongan anjing di malam hari, ya, anjing melolong, kuy anjing apa kebul kamu? Atau mendengar lolongan anjing di malam hari, lalu berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Nabi mengatakan dia melihat setan. Kemudian membaca bismillah pada kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Saat menyiramkan air panas atau membuang benda berat, sebagai alarm bagi jin supaya dia pergi. Jadi antum membuang batu berat itu bismillah, bluk gitu. Bismillah dulu baru dilempar. Jangan bluk, bismillah. Kebalik itu. Terus kebacut jinnya sirahnya menyonyo baru bismillah. Maka dia balas dendam. 2. Saat melepas celana dan baju. 3. Sebelum BAB dan BAK. Satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam an yaqula bismillah. Benteng antara matanya jin dan aurat anak Adam dengan membaca bismillah. 4. Sebelum makan dan minum. Ya 5. Saat akan menutup pintu tenda. Ya, setan mengatakan la mabita lakum, tidak ada tempat nginep bagi kalian di rumah ini. Kenapa? Karena pemiliknya nutup pintu baca bismillah. Jadi kalau antum mau tidur, selereknya itu baca bismillah, insya Allah aman dari gangguan jin. Kalau masih ada mengganggu itu jin dasireng. Yang ke-9 menutup aurat. Yang ke-10 tidak BAB, BAK di lubang-lubang tanah seperti tadi alasannya itu. Yang ke-11 berwudu sebelum tidur. Nabi mengatakan barang siapa wudu sebelum tidur, Allah kirim 1 malaikat. La yang qalibu sa'atan, yang tidak akan pernah lalai malaikat ini, melainkan menjaga kita dan mendoakan kita. Allahumma gfir li abdika fulan, ya Allah ampuni hambamu si fulan, li'annahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci. Kalau kita tidak dijaga malaikat, jin sak gunung kelut bekerja sama untuk mengganggu antum, merabak bisa. Karena dekengannya apa? Malaikat kok pusat gitu. Usahakan jangan tidur sendiri. Karena apa? Karena serigala itu hanya memangsa apa? Domba yang terpisah dari rombongan, dari jamaahnya. Jadi safar itu sunahnya berjamaah. Ojo mlakune pun petengan dhewe ora apa-apa, aku kendel aku los. Barang iru singa ngompol. Yang ke-13, jangan mengganggu anjing dan kucing terutama di malam hari, karena biasanya itu penjelmaan jin. Jin itu paling suka menjelma dengan wujud binatang, wabil khusus ular, kalajengking, anjing dan kucing, sama satu lagi tikus. Nabi mengatakan al-kalbul aswadul bahim syaitan. Anjing yang hitam legam itu adalah setan. Imam Ash-Shibli mengatakan fa'inal kalbal aswad syaitan al-kilab, karena anjing yang hitam itu adalah merupakan setan anjing.
Wal jin tatasawwaru bi suratihi katsiran, dan jin itu paling sering menampakkan diri dalam wujud anjing hitam. Wa kadzalika bi suratil qit al aswad, demikian pula dalam wujud kucing hitam. Li anna sawada ajma' lil quwwah syaitaniyah, karena warna hitam itu lebih mampu mengumpulkan kekuatan-kekuatan setan min ghairihi, daripada warna yang lain. Wa fihi quwwatul hararah, dan warna hitam itu memiliki apa? Hawa panas. Maka disukai oleh jin. Itu pernyataan siapa? Imam Asy-Syibli. Yang ke-14, jangan berjalan seorang diri di tengah kegelapan. Lelaki jangan merupai wanita, demikian pula wanita jangan menyerupai laki-laki. Saya melihat ada seorang pendaki itu, pendaki pinky, lanang. Iya. Semua bajunya warnanya pink. Carrier-nya tuh pink, bawa payung pink. Terus ada bendera boneka Hello Kitty warnanya pink juga. Emang dia suka nyari apa? Sensasi gitu loh. Dia mendaki gunung. Ya warnanya pink. Tidak boleh lelaki menyerupai wanita. Begitu pula sebaliknya. Tapi larangan ini hanya berlaku di luar rumah, teman-teman sekalian. Jadi kalau antum di dalam rumah, sesekali pinjam sendalnya istri nggak apa-apa. Sesekali loh ya, di dalam rumah. Tapi keluar rumah tidak boleh secara mutlak. Itu fatwanya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullahu ta'ala. Misalnya antum sholat, sarungnya renek, sholat telat, itu sholat entek waktu udah subuh. Anehnya mau kenahnya istri yang warna pink, ya udah antum pakai itu sholat. Ya. Tapi kalau di luar rumah tidak boleh. Yang ke-16, tidak membawa barang-barang yang dilarang syariat. 1, alat musik. 2, narkoba. 3, lonceng. Banyak pendaki yang pakai lonceng. Alasannya untuk keliling. Pamanku ada di depan, saya tak. Itu bisa diganti apa? Peluit bisa. Kalau belum masuk antum tiap berjalan terus entek napasmu no. Wong munggah tok menggah. Iya, antum pakai gantungan kunci itu dipakai nyangkol ke cangkir. Tahu cangkir? Cangkir itu sudah kelonteng gitu. Atau antum nggak pakai celana dalam, jalannya kelonteng. Yang keempat, patung, berhala, boneka. Yang kelima, jimat. Yang terakhir, barang-barang yang mengandung simbol-simbol kekufuran. Misal simbol Zionis, logo sekularisme. Tahu logo sekularisme? Tahu nggak? Itu macam-macam logo agama dijadikan satu sablon yang kaos. Banyak para pemuda pakai itu. Ada salibnya, ada bulan bintangnya, ada yin yang-nya. Apa? Yin yang itu loh. Yang jimat buat menghentikan vampir biar ditempel di badannya. Itu logo apa? Nah, itu simbol-simbol seperti itu, salib, gambar setan, tengkorak. Jangan. Dan tidak melakukan tatayur, merasa sial saat melihat sesuatu. Mengatasinya, kalau ada orang kesurupan, adzankan Allahu Akbar, Allahu, sampai selesai. Karena setan akan lari dari suara adzan. Itu sepintas yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa baca bukunya sendiri. Yang dapat hadiah buku, alhamdulillah. Yang enggak, download PDF atau nanti panitia nge-share di grup peserta itu. Sudah ada versi PDF-nya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang sudah sampaikan perihal tentang mengatasi gangguan gaib di gunung. Baik ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada beberapa hadiah. Sebelum sesi tanya jawab, mungkin perlu kita perkenalan sekalian. Barangkali ada teman yang paling jauh. Mana ini? Tegal. Ada dari Tegal? Mana? Hah? Enggak ada. Ada. Antum datang dari Tegal tadi? Iya mas. Mas siapa namanya? Raffi. Sendiri dari Tegal. Naik apa? Naik motor. Mantap ya. Naik motor dari Tegal. Jauh banget itu. Jam berapa dari Tegal? Jam berapa? Ba'da maghrib kemarin berarti. Terus berhenti di mana? Tidur di Batang, nginep di Batang, musola di Batang. Terus paginya lanjut lagi sampai sini.
Jam 2 siang. Oh, Masya Allah. Jauh banget itu, Tegal itu. Berapa jam? Mas Raffi. Ya 2 hari. 2 hari. Iya. Tegal itu Pantura udah mau perbatasan Jawa Barat sana. Barakallahu fikum Mas Raffi. Salam buat teman-teman di Tegal ya. Yang selanjutnya yang paling sepuh ada nggak ini? Umur berapa? Umur 65? 80. 80? Ya, 80. Pak siapa Pak namanya? Pak Anwar dari mana Pak Anwar? Sidoarjo, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ada yang lebih sepuh dari 80? 80. 80. Pak Anwar dari Sidoarjo. Semoga sehat bahagia selalu Pak Anwar, ya. Insya Allah. Tabarakallah. Yang selanjutnya apa nih, Sat? Yang paling terdekat ya Kediri. Ya, yang istrinya paling banyak. Istrinya. Oh, gitu. Istrinya yang paling banyak. Ada istrinya 4 nggak? 3. Harapan. Karena harapan itu seringkali nggak sesuai dengan realita. Ada yang 2 nggak? Ada yang 2. Ada. Mana? Mana? Angkat tangan. Ah, itu belakang itu. Tuh. Ada tuh 2 tuh, 1. Yang belakang. Kasihkan Mas. Real man itu. Kalau istrinya 2 real man, kalau istrinya 1 cemen ya. Kalau belum punya, alhamdulillah. No comment. Belum punya ajur men. Kalau dikasih pertanyaan gimana, Sat? Boleh. Biar dapat aja ini dari Masya Allah dari LGR. Dari Pak Eko LGR, ada dari Aki juga dan produk-produk yang lain. Dan monggo Sat buat para peserta. Durasi angkat tangan ya. Ya. Yang paling ditunjuk baru menjawab. Yang belum ditunjuk jangan. Dari LGR ya, dari LGR ini. Masya Allah ini. Durasi bolehnya mengusap alas kaki untuk mukim dan musafir. Angkat tangan. Belakang monggo. Iya. Iya betul. Mas siapa? Dari? Surabaya. Mas Abdurrahman dari Surabaya. Jazakallah khairan. Benar sekali. Pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi Sat. Dari ini ada rompi ini. Rompi. Rompi. Dari mana rompinya? Dari Aki. Aki produknya dari Aki. Muslim Wear. Aki kok Aki. Harus ngecas Aki kok. Oh iya. Produk Aki rompi sholat ya. Ya rompi sholat. Sebutkan 3 contoh hadis mutawatir. Silahkan Cicu. Hadis tentang apa aja, bukan redaksi hadisnya enggak. Mengusap khuf terus 3 loh ya. Kalau 1 yang urap ini disigar tentu. Membuat masjid, benar, membangun masjid. 1 lagi? Boleh calling family, boleh. Open book. 1 lagi, ayo. Kasih kesempatan. Dapetnya separuh lah. Kasih kesempatan. Menyerah? Yang teman-teman antum yang lain berharap antum menyerah. Antum menyerah apa enggak? 1 lagi. Oh, apa mau tuh ya? Berpikir keras ini. Orang eling-eling. Sudah? Berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Bener, kasihkan. Berdusta atas nama Nabi, membangun masjid, dan apa tadi? Mengusap. Lagi Sat. 3 lagi hadis mutawatir. Monggo. Nah, ini. Silahkan. Ru'yah, terus? Sudah? Krik, 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 krik.
Call friend boleh. Call friend. Dibantu. Call friend. Boleh call friend. Call friend. Call friend, call family. Call internet. Itu ru'yah itu melihat Allah di akhirat itu ru'yah. Dua lagi ya Pak. Udah ganti? Ada yang lain? Yang mana saya ngaco ini lali kabeh. Ini gelundung peringis kabeh gitu. Antum kan sudah tadi. Ya ada. Ada yang sanggup. Belakang silahkan ya belakang. Bakti kepada orang tua. Langsung tumbang di awal langkah ini. Ada lagi yang lain? Saya ke belakangnya. Untung yang buri rapati cetong. Ada yang jawab nggak? Hadis mutawatir tadi saya sebutkan ada berapa? 6 dari syair yang diucapkan Al-Imam Ibnu Utsaimin tadi di beberapa lokasi di kitab beliau. Ana bacakan syairnya, nanti ngacung yang bisa jawab ditunjuk baru menjawab. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mashul khufaini wa hadhi ba'd. Angkat tangan. Mesti kandhane iki. Laga haud terus apa lagi? Kurang 2. Silahkan. Ruqyah syafaat haud bener. Kasih Mas. Mas siapa namanya? Dari Klaten mana? Tenanan ora wi. Masyaallah. Mas sama siapa ke sini? Tapi agak bisa berangkatnya. Oh, agak bisa terus ketemu di mana? Di sini. Ketemunya di sini. Ya ora bareng nek kuwi jenenge. Oh, Al-Faidani ini dari Pedan. Masya Allah. Jadi Klaten antum saja ya? Oh, tadi ada satu lagi yang dari Klaten. Pak Dwi, oh ya siap. Jazakallah khairan. Satu kali lagi Zat. Oh, satu kali lagi. Pertinyi-inyi. Tadi aku ceramah apa tuh lali. Saya kalau suruh apa namanya berceramah itu. Sebutkan kondisi-kondisi di mana kita dianjurkan untuk membaca Bismillah minimal 5. Soalnya gampang ini. Bapak pakai peci? Apa? Boleh. Open book. Call friend ya boleh. Itu satu itu. Itu 1 poin. 2. Terus? Saat makan atau minum. Ya. 5 satu lagi. Saat menutup pintu. Benar. Mas siapa namanya? Chandra dari mana? Kedirinya mana? Pesantren. Pesantrennya mana? Hah? Bawang. Oh, Masya Allah. Deket pabrik gula itu enggak? Oh, kerjanya di Ngancar. Ngancar pesantren 20 menitan paling ya? Masya Allah. Jazakallah khairan Mas Chandra. Semoga senantiasa sehat bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Nah selanjutnya mungkin kita perlu perkenalan ya. Jadi butuh 3 orang mungkin bisa masih di depan ini, mungkin bisa ke depan kenalan. Nah, Mas Adit. depan Mas. Oleh hadiah. Nanti dapat hadiah Mas. Ke depan nama, alamat, mungkin terus kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Adit, asli Wonogiri. Nama lengkap? Adi Rahmat Harjo, panggilannya Adit. Oh iya siap. Dari Wonogiri. Kecamatan mana Mas? Baturutno. Baturutno. Sendirian dari Wonogiri? Alhamdulillah sendirian. Alhamdulillah. Jadi kesendirian tuh kadang patut untuk disyukuri. Saat ketika ada temennya malah ditagih hutang. Maka sendiri itu kondisi aman yang harus disyukuri daripada ngumpul di tukah tagih. Bener nggak kira-kira?
Kesannya gimana Mas? Kesan Mas Adit mengikuti kegiatan pengajian Muslim Sin Camp di Kediri ini. Alhamdulillah Bisa ngepek loh. kegiatannya sangat luar biasa Tat. Jadi Luar biasa dan biasa di luar ini. selain kita mendapatkan suasana alam yang enak, indah, kita juga mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Dan salah satu hikmahnya, Mm-mm. saya di sini juga bisa membayar hutang. Oh, utang apa itu? Jadi Ternyata omongan tadi bener ya. Itu karomah loh itu mungkin. Utang apa itu? Gimana ceritanya bayar utang itu? tahun 2016 Iya. ya, ada utang sama teman dan itu udah lama nggak ketemu. Mm. Temannya itu ada di Kediri Oh, Masya dan Allah. saya mau ke Kediri itu belum sempat. Dan Iya. alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini Jadi sekalian lunas. saya juga bayar utang. Masya Allah. Iku kalau yang mendengar itu ahlul khurafat ya, dia langsung mengatakan Abdul Aswad punya karomah. Weruh saat durunge winarah. Tahu sebelum Dicari minumnya nanti. ya dicari minumnya, iya, gue rebutan nanti. Masya Allah, itu di antara hikmahnya Mas Adi datang ke sini. Jadi jam berapa dari Wonogiri? 5:30 6:30 pagi sampai sini jam 1:30. naik motor ya. Sama saya juga motoran Mas. Kemudian pesan yang disampaikan ke panitia, kepada teman-teman sesama peserta, apa pesan yang disampaikan? Ya, pesannya tetap semangat dan selalu istiqomah di atas jalan sunnah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Mungkin Mas Firda mau menambahkan sesuatu? Oh cukup ya. Pesannya tetap semangat dan istiqomah di atas jalan sunnah. Dan itu tidak bisa direalisasikan kalau kita tidak membiasakan diri menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Karena bagaimana kita mau istiqomah di atas sunnah wong tidak tahu sunnahnya apa. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Mas Adit. Yang bagian belakang yang berani maju ada hadiah nih dari panitia. Bukan panitia ya, jangan panitia, peserta yang bagian belakang. Bukan. Ayo monggo ke depan. Ini angkat tangan, monggo Mas. Katakan monggo Mas, maju ke depan. Yuk jadi orang baik gitu kaosnya. Yuk ngaji yuk. Nah, Masya Allah. Monggo Mas. Nama, alamat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Devindra Taufika Susanto. Siapa? Devindra Taufika Susanto. Devindra Taufika Susanto. Agak sulit diucapkan itu. Indra. Tapi bagus. Devindra. Oh, kalau Indra mudah ya. Masya Allah. Dari mana Mas Indra? Dari Pamekasan Madura. Pamekasan Madura. Ini memang tinggalnya di sana. Iya. Oh, Masya Allah. Wah. Berapa jam perjalanan ke sini? Dari jam 9 tadi berangkat. Jam 9 pagi. Iya. Sampai sini? Oh, maghrib. Oh, maghrib. Oh ya. Hampir setara sama Klaten ya. Berarti 9 jam ya perjalanannya kurang lebih. Sama. Jalurnya mana? Pamekasan, terus Madura, Surabaya. Ikut map tadi, Pak. Ikut map. Nggak inget ya? Lewat mana aja deh? Oh, fokusnya ke es teh ini paling tadi. Sempat tadi Pamekasan. di daerah mana itu? Harusnya namanya 2 jam Mm-mm. 35 menit. Ini malah nambah lagi. 2 jam 45 menit. Keliru. Karena salah gimana? Salah arah. Salah arah. Masya Allah. Tapi terus terang selama Ana mengikuti kegiatan daurah di alam seperti ini peserta-peserta terjauh yang pernah saya dapat ini dari Tegal, dari Pamekasan Madura itu bagiannya jauh banget itu. Peserta lo ya. Ya kalau pemateri ya memang harus datang ya. Dekat maupun jauh. Kalau nggak datang ya ajur cuma. Tapi karena peserta mau datang dari jauh itu bagiannya luar biasa ini. Dan baru sekarang ini dari Pamekasan sendiri Berdua sama adik. sama adik kandung apa adik? Adik kandung. Masya Allah. Terus dari Iman Madura, dari Bangkalan juga ada. Ada juga. Berangkat tadi.
Berarti 3 orang dari Madura. Iya, soal 3. Masya Allah. Terus kesannya gimana ini? Pernah nggak ikut kegiatan seperti ini sebelumnya? Kemarin di Gimana? Madura Muslim Camp Di mana lokasinya? di Pantai Lombang. Pantai Lombang. Sumeneb. Oh, jadi di pantai ya, bukan di gunung ya? Iya. Oceano Ngaji berarti. Beberapa ikhwan dari Sidoarjo juga Ikut. Oh, di sini juga. Masya Allah. Ya, kesannya gimana? Wah, itu kan. Kalau Kediri bukan wah, Bayu. Kesannya orang Kediri. Perdana saya ikut tausiah banyak bahasa Jawanya. Oh gitu ya. Roaming berarti ya. Mohon dimaafkan karena saya dari Yayasan Ngang Sukawruh. Itu belum saya keluarkan seluruh kemampuan saya itu. Dan untungnya ada translate di sini. Alhamdulillah ya. Kalau bingung mas apa itu? Jadi antum tertawanya telat ya. Insya Allah upgrade. Oh, upgrade. Yang lain sudah mau siap ketawa, saya ketawa dulu. Udah siap. Jadi ada indikasinya ya. Udah kerasa ya. Mas Indra ini wah kalah lucu aku. Jadi kesannya cuma satu kata wah gitu. Pesannya gimana Mas Indra? Pesannya tetap semangat. Semoga Allah selalu kasih kesehatan terutama untuk para asatid yang bisa memberikan tausiahnya lebih semangat. Amin. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dikasih selalu hidayah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini salah satu nanti yang menjadi saksi di Yaumul Qiyamah bahwa kita pernah bersatu di sini dalam majelis ilmu, dan semoga menjadi amalan pemberat kita nanti. Amin. Iya, jadi kesannya itu judulnya semoga gitu ya. Karena semoganya banyak banget itu. Semoga. Kenal sama Kiai Sinwani enggak? Insya Allah. Kenal? Saya kenal, beliaunya belum tentu kenal saya. Itu masalah antum itu. Kalau nanti ketemu sampaikan salam dari Ana untuk beliau ya. Salam ta'zim, salam penghormatan dari Ana untuk Kiai Sinwani. Kan kalau Bangkalan ya, ada yang dari Bangkalan ya. Ya nanti kalau ketemu aja, kalau enggak yang enggak usah terlalu dipikirkan. Jangan dianggap utang ini. Terakhir ajarkan saya beberapa kalimat dalam bahasa Madura. Sayangku. 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 Sayangku artinya? Bagus banget. Oh, sayangku. Apik tenan. Ini ya, cara pengucapan yang benar gimana? Sayangku. Iya, dalam kondisi biasa. Biar makrotnya tajwidnya benar itu. Sayangku. Sayangku gitu. Sayangku. Mantap banget gitu ya. Siap. Jazakallah khairan Mas Indra. Semoga nanti pulangnya diberikan keselamatan, keberkahan. Salam untuk teman-teman ikhwan-ikhwan di Madura. Barakallahu fikum. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Yang paling bagian kiri, mungkin kiri. Yo monggo. Bagian kiri sini. Maju. Sidoarjo. Oke. Nama dan alamat asal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yanuar Nur Aldiansyah. Yanuar Nur Aldiansyah. Oh, Yanuar Nur Aldiansyah. Saya dari Sidoarjo. Kebetulan kami ada lebih kurang 15 orang. Masya Allah. 3 bocil yang 12 anak-anak, jadi ada yang bawa anaknya masing-masing 3 orang Ustaz ya, kan? Sebelumnya kami memang pernah ikut di Madura seperti ini juga di Pantai Lombang, dan ketemu juga dengan tadi Mas Indra. Ya, Mas Indra. Kemudian ada santrinya dari Sinwani, Mas Indra sama adiknya ketahuan pada waktu habis maghrib bawa motor gede. Loh, ini senam Madura ini ikut. Iya. Modelnya juga kayak gitu. Ini tadi. Gitu.
sama. Oh Jadi iya iya. akhirnya ketemu di grup, kami juga masih ikut grup Madura, sehingga Iya. pada waktu ada acara di Kediri mereka mau ikut, mereka juga sama-sama ikut. Jadi kami ini ada rombongan 12. Insya Allah nanti kalau di mana aja ibaratnya kita akan berburu seperti acara-acara seperti ini. Bahkan nanti pada waktu di Madura itu ada asatidz yang dari Bandung, Imam Suhada, beliau mengatakan bahwa di Bandung pun ada acara seperti ini. Insya Allah kalau misalnya Allah mengizinkan dan Allah memudahkan, kami juga akan berusaha untuk berangkat ke Bandung kalau ada acara-acara seperti ini. Masya Allah, ya. Kita akan kejar seperti itu, ya kan? Ya. Kalau kita punya niat baik, saya kira Allah pasti memudahkan langkah-langkah kita. Ya. Dari seperti itu. Ya, itu nama dan alamat beliau ya. Dari bulan juga kami ini satu jamaah Ustaz. Iya, Jadi Masya Allah. Di Sidoarjo itu ada masjid Nurul Sunnah, jadi Nurul Sunnah. Nurul Sunnah, masjid Salaf. Jadi kami ini satu jamaah, sering kajian Senin, Kamis, Ahad pada maghrib, pada subuh, Senin pada maghrib, Kamis pada maghrib. Itu satu rutin. Penuh dengan ilmu ini. Enggak, jadi memang ya seperti itu hari-hari kita di seperti itu Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau kemudian kalau Sabtu ada taksin, kemudian mulai ditambah lagi coba belajar bahasa Arab. Tapi ini orang-orang punya pekerjaan semua ya, ya. Insya Allah punya Ustaz. Kirain ngaji terus enggak. Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Sejak pagi pulang sore mau nggak mau kudu ngebut biar kajian kekejar kan jauh dari tempat kerja gitu loh. Tadi namanya Pak siapa? Januar Nur Pak Alim Yanuar. Ustaz. Usia berapa Pak Yanuar? Nggak terlalu tua sih Ustaz. 25 ya? 54, 55. Kirain 25 dibalik. Rojul. Mau nggak silahkan disampaikan kesannya Pak Yanuar. Alhamdulillah kalau saya lihat, saya sangat bersyukur sekali dikumpulkan dengan kaum muslim yang soleh ke satu manhaj, dan saya berharap acara ini berkelanjutan dan kita semua tetap diberi hidayah Islam, diberi hidayah sunnah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi Islam. Kita diwafatkan dalam kondisi kita tetap bertahan di dalam manhaj yang benar ini Ustaz. Amin, Terima amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Kami juga mohon maaf bila dari kabilah Sidoarjo mungkin ada tindakan kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Kami kepanitia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Yanuar. Kesannya Pesan. Iya, pesan. pesannya Pesan untuk panitia. pesan untuk panitia sudah sangat bagus sekali, seperti kayak perumahan ini. Iya, bener ini. Di Pacet ada small hill seperti ini, persis cuman gede. Iya. Semalam ini bisa 800 sampai 1 juta. Ini persis small hill persis, tapi ini lebih Murah lebih ya. alami, lebih murah kan. Saya pikir kalau pesan nggak ada lah, ini sudah terlalu sempurna buat kami Ustaz. Masya Allah. Karena kewajiban kami memberi uzur pada panitia sama muslim kalau Bukan saya panitianya loh. sudah sangat bagus, jadi nggak perlu pesan lagi, sudah sangat bagus, sudah sangat memanjakan kami yang jauh-jauh datang Ustaz. Jadi, Masya Allah. mulai dari penyajian, kemudian makanan dan semuanya, tapi breaknya insya Allah mungkin besok fun game-nya mungkin akan lebih seru lagi, ya kan? Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Pak Januar. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan. Baik, mungkin kita cukupkan saja untuk kajian yang sesi kedua. Bagi para peserta sudah disediakan oleh para panitia cafe break dan BBQ. Silakan nanti mengambil jagung bakar sendiri, BBQ sosis, ada cafe break, teh, kopi jahe. Silakan, mungkin kita cukupkan untuk sesi kajian yang kedua ini. Kita tutup dengan doa pertemuan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaik.